Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang lam at-ta'lil. Seringkali kita mendengar istilah lam ta'lil dan mungkin kita seringkali menemukan lam ta'lil semacam ini. Namun kita masih belum mengetahui apa itu lam ta'lil, bagaimana fungsi dan kegunaannya di dalam susunan kalimat. Lam ta'lil ini adalah merupakan lam yang berharkat kasrah, di mana lam ini termasuk dari huruf jar dan mengandung makna ta'lil, yaitu mengandung makna alasan atau sebab dari terjadinya suatu peristiwa atau pekerjaan. Lam ta'lil sendiri ini bisa masuk kepada kalimat isim dan bisa pula masuk kepada kalimat fi'il. Karena memang lam ta'lil ini termasuk daripada huruf jar, maka ketika masuk pada kalimat isim, maka kalimat isim yang terletak setelah lam ta'lil itu harus dibaca jar. Contohnya seperti lafaz tajtahidu linajahika fil imtihan. Tajtahidu, kamu bersungguh-sungguh. Alasannya kenapa kamu bersungguh-sungguh? Linajahika, karena untuk sukses atau lulus fil imtihan, di dalam ujian. Kamu rajin sebab kamu ingin lulus ujian. Di sini terdapat lafaz linajahika, di mana lam yang ada ini adalah lam ta'lil yang merupakan huruf jar, sehingga kalimat isim yang terletak setelahnya lam ta'lil ini pun harus dibaca jar. Selanjutnya, manakala lam ta'lil itu masuk kepada kalimat fi'il, maka pada dasarnya huruf jar tidak bisa masuk kepada kalimat fi'il. Maka ketika lam ta'lil ini terlihat masuk kepada kalimat fi'il, maka kalimat fi'il ini pun harus ditakwil dengan huruf masdar, sehingga fi'ilnya itu nanti akan memiliki status sebagai masdar muawwal. Ketika sudah berubah statusnya menjadi masdar muawwal, maka dia akan memiliki hukum yang sama dengan masdar, di mana masdar sendiri adalah merupakan kalimat isim. Dengan demikian, lam ta'lil itu pun nantinya bisa masuk kepada kalimat fi'il. Kita ambil contoh seperti lafaz tajtahidu. Kita ambil contoh yang sama untuk bisa membedakan. Lat tajtahidu litanjaha fil imtihan. Tajtahidu, engkau bersungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh siapa kamu, litanjaha, agar bisa lulus atau bisa berhasil siapa kamu, fil imtihani, di dalam ujian. Kamu bersungguh-sungguh atau kamu rajin sebab ingin lulus ujian. Di sini kita perhatikan lafaz litanjaha. Terdapat kalimat fi'il yaitu lafaz tanjahu yang berupa fi'il mudhari', di mana lam di sini memasukinya. Pada asalnya lam ini tidak boleh masuk kepada lafaz tanjahu sebab kalimat ini adalah kalimat fi'il. Oleh karena itu kalimat fi'il ini pun harus ditakwil menjadi masdar muawwal, dan huruf takwilnya adalah berupa an yang tersimpan setelahnya lam ta'lil ini. Jadi pada asalnya li'an tanjaha. Jadi li'an tanjaha, di mana setelahnya lam ini terdapat an masdariyah, sehingga status daripada fi'il yang dimasukin oleh lam ini nantinya akan memiliki hukum yang sama dengan masdar, yaitu berupa kalimat isim. Lalu apakah keberadaan daripada an yang terletak setelah lam ta'lil ini wajib ada atau boleh disembunyikan? Dalam hal ini menampakkan an masdariyah setelah lam ta'lil itu
hukumnya adalah jaiz, yaitu boleh-boleh saja, boleh ditampakkan, boleh pula disimpan. Sehingga yang tampak fiil mudhari' yang terletak setelahnya lam taklil ini pun nantinya akan dibaca dengan fathah, karena memang an masdariyah sendiri merupakan amil nasab, di mana nantinya akan menasobkan kepada fiil mudhari'. Sehingga di sini akan dibaca litanjaha, karena terdapat an yang manakala ditampakkan akan menjadi li'an tanjaha. Jadi tanjaha ini nasab bukan karena lam taklil, melainkan nasab sebab dinasobkan oleh an yang tersimpan. Jadi boleh ditampakkan, boleh pula disembunyikan. Jadi kesimpulannya, lam taklil bisa masuk pada kalimat isim, bisa masuk kepada kalimat fi'il. Manakala masuk pada kalimat isim, maka isim setelah lam itu pun harus dibaca jer, sebab lam taklil termasuk huruf jer. Kemudian manakala masuk pada kalimat fi'il, maka fi'il itu harus ditakwil masdar, harus dijadikan sebagai masdar muawwal terlebih dahulu, dengan cara setelahnya lam taklil tersebut diberi huruf masdariyah. Sehingga nantinya fi'il tersebut akan memiliki status sebagaimana masdar yang merupakan kalimat isim. Selanjutnya adalah ketentuan dari lam taklil bersama dengan kai. Dalam penggunaannya terkadang lam taklil ini digandengkan atau dibersamakan dengan kai, di mana kai sendiri adalah merupakan huruf masdariyah. Kedua huruf ini memiliki makna yang sama. Jadi lam taklil dengan kai maknanya sama. Sehingga seringkali lam taklil sendiri disebut dengan lamu kai, karena memang maknanya sama dengan kai, yaitu sama-sama mengandung makna alasan atau sebab. Namun praktek i'rabnya di dalam susunan kalimat, keduanya memiliki perbedaan antara disatukan menjadi likai ataukah dipisah. Di sini perlu diketahui bahwa kai sendiri ini ada dua. Ada kai sebagai huruf jer dan ada pula kai sebagai huruf masdariyah. Kita perhatikan contoh berikut. Tajtahidu kai tanjaha. Dengan tajtahidu likai tanjaha. Pada contoh yang pertama, tajtahidu kai tanjaha, dengan contoh yang kedua ini memiliki makna yang sama. Namun di dalam penggunaan pada contoh yang pertama, kai di sini tidak dibersamakan dengan lam ta'lil, sehingga penggunaannya dia sendirian. Tajtahidu kai tanjaha, engkau bersungguh-sungguh agar lulus atau agar sukses. Sementara untuk contoh yang kedua, tajtahidu likai tanjaha, di mana lam di sini digabungkan dengan kai, maknanya pun sama. Tajtahidu engkau bersungguh-sungguh likai tanjaha, agar supaya engkau lulus. Ke dalam dua contoh yang ada ini akan memiliki ketentuan tersendiri. Mari kita rinci satu persatu. Yang pertama adalah manakala kai ini dibentuk menyendiri. Menyendiri tanpa diiringi dengan lam taklil. Kita ambil contoh seperti lafaz ijtahid. Kai tanala al khaira. Ijtahid, hendaklah bersungguh-sungguh siapa engkau, kai agar tanala memperoleh siapa engkau, al khaira kepada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah agar engkau mendapatkan kebaikan. Dalam susunan ini kai dibentuk sendirian tanpa diiringin dengan lamu kai. Maka dalam bentuk ini kai dapat dianggap sebagai dua bentuk. Yang pertama dapat dianggap sebagai huruf jer, dan yang kedua dapat dianggap sebagai huruf masdariyah. Yang pertama, manakala kai ini dianggap sebagai huruf jer, maka
kai ini tidak bisa dianggap sebagai kalimat huruf yang langsung masuk kepada fi'il mudhari, karena huruf jar sendiri hanya bisa masuk kepada kalimat isim, tidak bisa masuk kepada fi'il mudhari. Oleh karena itu, fi'il ini harus ditakwil menjadi kalimat isim, harus dirubah menjadi kalimat yang memiliki hukum sebagaimana kalimat isim, yaitu dengan cara menjadikan fi'il ini sebagai masdar muawwal, yaitu dengan cara memperkirakan huruf masdariyah sebelum fi'il tersebut. Perkiraannya adalah kai an tanala. Jadi memperkirakan huruf masdariyah an sebelum fi'il mudhari ini. Dengan demikian antanala ini akan menjadi masdar muawwal yang memiliki hukum sebagaimana masdar, dan masdar ini merupakan kalimat isim. Dengan demikian kai ini bisa masuk kepada kalimat fi'il ini karena memang sudah dianggap sebagai masdar muawwal yang memiliki hukum seperti kalimat isim. Ini yang pertama, manakala kai dianggap sebagai huruf jar. Selanjutnya, manakala kai ini dianggap sebagai huruf masdariyah, maka di sini tidak perlu mentakwil an masdariyah, karena memang kai sendiri secara langsung dapat mentakwil kalimat fi'il yang terletak setelahnya. Dan nasobnya kalimat fi'il ini bisa dinyatakan nasob sebab kai. Jadi bukan nasob sebab an yang tersimpan, melainkan yang menjadi amil nasob itu adalah kai. Jadi manakala kai ini dianggap sebagai huruf jar, maka di sini harus mentakwil huruf an, sehingga nantinya akan menjadi kai antanala, di mana lafadz tanala yang merupakan fi'il mudhari ini dibaca nasob dan yang menasobkan itu adalah an yang tersimpan. Namun manakala kai ini dianggap sebagai huruf masdariyah, maka lafadz tanala ini tetap dibaca nasob dan amil nasobnya itu bukan an yang tersimpan, karena memang di sini tidak menyimpan huruf an, melainkan yang menjadi amil nasob itu adalah kai itu sendiri. Karena kai juga termasuk daripada amil nasob yang dapat menasobkan dengan dirinya sendiri. Ini manakala kai dianggap sebagai huruf masdariyah. Dengan demikian, manakala kita ditanyakan, lafadz tanala ini i'rabnya apa? Nasob. Yang menasobkan apa? Jikalau kita menjawab yang menasobkan adalah an yang tersimpan, maka kita menganggap bahwa kai ini adalah sebagai huruf jar. Namun manakala kita menjawab bahwa yang menasobkan di sini adalah kai itu sendiri, maka kita menganggap bahwa kai ini adalah huruf masdariyah sekaligus sebagai amil nasob yang menasobkan fi'il mudhari yang terletak setelahnya. Ini adalah bentuk yang pertama, manakala kai itu menyendiri tanpa diiringi dengan lam mukai atau lam taklil. Kemudian bentuk yang kedua, kai ini diiringi dengan lam taklil, sehingga nanti bentuknya akan menjadi likai. Maka dalam bentuk semacam ini, kai dianggap sebagai huruf masdariyah dan tidak dianggap sebagai huruf jar. Jadi hanya bisa dianggap sebagai huruf masdariyah saja. Kita ambil contoh seperti lafadz tajtahid. Ini contohnya kita samakan agar bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Tajtahid likai tanjaha. Tajtahid, bersungguh-sungguh siapa engkau, likai tanjaha, agar lulus siapa engkau. Di sini kita perhatikan lafadz likai tanjaha, di mana bentuk daripada kai ini diiringin dengan lamukai. Maka dalam bentuk seperti ini, maka kai dianggap sebagai huruf masdariyah dan bukan sebagai huruf jar. Dengan demikian, maka kalimat fi'il yang terletak setelahnya itu bisa langsung dinasobkan oleh kai tanpa memperkirakan an masdariyah. Jadi tidak bisa kita nyatakan bahwa
tanjaha ini dinasobkan oleh an masdariyah dengan memperkirakan an yang tersimpan di dalamnya. Jadi likai an tanjaha ini salah karena kai di sini sudah dianggap sebagai huruf masdariyah yang juga termasuk dari amil nasab yang dapat menasobkan kalimat fiil yang terletak setelahnya secara langsung tanpa memperkirakan an yang tersimpan. Selanjutnya, status daripada lamu kai yang mengiringin kai ini adalah sebagai huruf jer. Dan di sini tidak perlu memperkirakan an masdariyah atau an yang tersimpan karena sudah terdapat kai di mana kai sendiri termasuk dari huruf masdariyah. Jadi tidak perlu kita nyatakan sebagai tajtahid li'an kai tanjaha. Ini adalah susunan yang keliru. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, untuk lam taklil manakala masuk kepada fiil mudhore ini tidak bisa karena lam taklil sendiri adalah merupakan huruf jer. Untuk bisa masuk kepada fiil mudhore, maka fiil mudhore tersebut haruslah ditakwil atau dirubah bentuknya menjadi masdar muawwal dengan cara memperkirakan an masdariyah, an yang dapat mentakwil kalimat fiil yang terletak setelahnya. Namun karena setelahnya lam ini sudah ada huruf masdariyah yang sama dengan an, yaitu sama-sama dapat mentakwil masdar kalimat fiil yang terletak setelahnya, maka di sini sudah tidak perlu an lagi, cukup secara langsung likai tanjaha. Takwilan masdarnya adalah tajtahid linajahika. Tajtahidu bersungguh-sungguh siapa engkau linajahika untuk kesuksesanmu. Selanjutnya adalah apakah boleh kita membuang lam taklil di dalam susunan kalimat? Pada kasus-kasus tertentu, terutama di dalam menafsirkan ayat Al-Quran, agar benar-benar dapat difahami maksudnya, maka ulama tafsir seperti Imam Al-Farra berpendapat bahwa lam taklil terkadang tidak tampak dalam beberapa keadaan. Yaitu yang pertama, manakala lam taklil ini bersamaan dengan la nafi, di mana la nafi ini terletak setelahnya an masdariyah. Jadi an la bentuknya adalah an la. Namun la di sini dibuang sehingga nantinya lam taklil dan la nafi ini tidak tampak. Hanya maknanya saja yang dinyatakan ada. Contohnya seperti yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Di sini kita perhatikan lafaz an tamida bikum. Para ulama ahli tafsir memberikan penafsiran bahwa di sini terdapat lam taklil dan la nafi yang dibuang, sehingga takdirannya adalah wa alqa fil ardi rawasiya li'an la tamida bikum. Hal tersebut dilakukan agar benar-benar bisa difahami maksudnya dan tidak keliru di dalam memberikan pemahaman. Wa alqa dan menancapkan siapa Allah fil ardi di bumi rawasiya kepada gunung-gunung antamida bikum ai li antamida bikum agar tidak tergoncang siapa kamu bikum dengan itu bumi. Agar bumi itu tidak tergoncang, maka Allah pun menancapkan rawasiya gunung-gunung. Manakala tanpa memberikan penafsiran semacam itu, yaitu tanpa memperkirakan lam taklil dan la nafi yang dibuang ini, maka akan memberikan maksud dan pemahaman yang berbeda. Maka untuk menghindari hal tersebut, diperkirakanlah lam taklil dan la nafi yang terletak setelahnya an, sehingga maknanya dapat difahami dengan benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lam taklil ini dibuang manakala posisinya terletak sebelum anna. Kita ambil contoh.
seperti yang terdapat di dalam ayat inni ulqiya ilayya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Inni ulqiya ilayya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Al-Farra di sini boleh memfathahkan hamzah qata yang ada pada lafaz innahu. Jadi boleh dibaca inni ulqiya ilayya annahu min Sulaimana wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Alasannya adalah karena keduanya ini merupakan badal dari lafaz kitabun. Jadi ini ulqiya ilayya, ini sesungguhnya aku, ini adalah perkataan Ratu Bilqis. Ini sesungguhnya aku, ulqiya ialah dilemparkan. Apa itu catatan? Yaitu kitab, ilayya kepadaku. Selanjutnya, annahu min Sulaimana wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Bahwa catatan tersebut berisi annahu min Sulaimana wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Karena memang lafaz annahu min Sulaimana dan wa annahu bismillah ini merupakan badal daripada lafaz kitabun, di mana kitabun di sini merupakan naibul fa'il dari lafaz ulqiya, maka hamzah pada inna ini pun boleh dibaca fathah. Jadi dibaca annahu. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah menurut Imam Al-Farra, hamzah dari inna ini boleh difathahkan karena berada di dalam mahal nasab setelah membuang lam taklil, di mana lam taklil ini adalah merupakan huruf jar. Ketika kalimat tersebut membuang huruf jar, maka dia pun dinasabkan linaz'il khafid karena membuang huruf jar. Oleh karena lafaz anna di sini dalam mahal nasab, maka hamzahnya pun boleh dibaca fathah. Jadi pada asalnya adalah li'annahu. Begitu juga dengan lafaz ini li'annahu. Kemudian lamnya di sini dibuang, maka annahu min Sulaiman dan annahu bismillahirrahmanirrahim dalam mahal nasab linaz'il khafid karena membuang huruf jar. Jadi ini keadaan yang kedua. Lam taklil boleh dibuang manakala terletak sebelum anna. Kemudian yang ketiga, lam taklil itu boleh dibuang manakala lam taklil ini berada pada posisi sebelum maf'ul li ajlih. Sebagaimana kita ketahui bahwa maf'ul li ajlih itu adalah kalimat isim yang dijadikan sebagai alasan atau sebab dari terjadinya suatu peristiwa atau suatu perbuatan. Untuk dapat disebut dengan maf'ul li ajlih, maka harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Manakala terdapat kalimat isim yang dijadikan sebagai alasan terjadinya suatu perbuatan, namun kalimat isim ini tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada, maka pada kalimat isim ini haruslah didahuluin dengan lam taklil agar supaya kalimat isim ini tetap memiliki makna sebagai alasan dari suatu perbuatan. Kenapa perbuatan itu dilakukan? Contohnya, azuruka listi'ari kitabika. Azuru berkunjung siapa aku ka kepadamu, aku mengunjungimu. Alasannya apa? Listi'ari kitabika, untuk meminjam kitabmu. Lafaz isti'ar ini adalah alasan dari kedatanganku kepadamu. Karena memang lafaz isti'ar ini sekalipun sudah mengandung makna alasan, namun masih belum memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk dapat disebut sebagai maf'ul li ajlih. Maka sebelum lafaz isti'ar ini pun harus diberi lam taklil.
sehingga nantinya akan menjadi azuruka listi'ari kitabika. Namun manakala kalimat isim tersebut sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai maf'ul li ajlih, maka lam taklil ini pun dibuang, hanya meninggalkan maknanya saja. Contohnya seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a maradatillahi wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah. Wa minan nasi, dan ialah sebagian di antara manusia, man, adapun orang, yashri, yang mengorbankan, siapa man, nafsahu, kepada dirinya, ibtigha'a maradatillahi, karena mencari atau berharap ridho dari Allah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya sebab atau karena mencari ridho Allah. Di sini kita perhatikan lafaz ibtigha'a maradatillahi. Lafaz ibtigha di sini merupakan alasan dari apa yang terjadi sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa ada sebagian di antara manusia itu yang rela mengorbankan dirinya. Alasannya apa? Alasannya adalah ibtigha amradatillahi, karena berharap untuk mendapatkan ridho Allah. Lafaz ibtigha sendiri di samping mengandung makna alasan, di sini sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk bisa disebut sebagai maf'ul li ajlih, sehingga di sini i'rabnya dinasobkan ibtigha amradatillah. Makna alasan yaitu sebab atau karena yang terkandung di dalam lafaz ibtigha di sini sebenarnya karena di sini terdapat lam taklil yang dibuang. Jadi pada asalnya adalah libtigha amradatillah. Karena lafaz ibtigha di sini sudah memenuhi syarat, maka tidak perlu ditambahkan lam taklilnya. Hanya maknanya saja yang masih tersisa di dalamnya. Terkait dengan persyaratan dan ketentuan untuk dapat disebut dengan maf'ul li ajlih telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan dipelajari kembali. Jadi lam taklil itu boleh dibuang manakala terletak sebelum maf'ul li ajlih. Jika sudah memenuhi persyaratan untuk bisa disebut dengan maf'ul li ajlih, maka lam tersebut boleh dibuang dan tidak perlu ditampakkan. Ini menurut pendapat Imam Al-Farra. Namun Imam At-Tabari membantah hal ini karena beliau berpendapat bahwa semua lam taklil itu tidak boleh dibuang dalam keadaan apapun. Dengan demikian, terkait dengan ayat ini, lafaz ibtigha tidak mengandung lam taklil karena memang sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai maf'ul li ajlih. Jadi makna alasan yaitu bermakna sebab atau karena, bukan karena keberadaan lam taklil yang dibuang, namun karena memang lafaz ibtigha sendiri kedudukannya sebagai maf'ul li ajlih yang merupakan alasan dari terjadinya suatu perbuatan. Ini menurut Imam At-Tabari. Dengan demikian, adanya beberapa perbedaan pendapat di antara ulama ini bisa memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita mengambil pendapat dari Imam Al-Farra ataupun Imam At-Tabari? Kita bisa menganggap bahwa makna alasan, yaitu makna sebab ataupun makna karena yang terkandung di dalam maf'ul li ajlih itu disebabkan oleh lam taklil yang dibuang di dalamnya, ataukah karena memang lafaz ibtigha di sini adalah merupakan maf'ul li ajlih yang dengan sendirinya sudah mengandung makna alasan. Kita boleh mengambil salah satu dari pendapat yang ada tersebut. Inilah salah satu alasan kenapa dinyatakan al-ikhtilafu rahmatun, bahwa perbedaan pendapat itu akan mendatangkan suatu rahmat. Dengan adanya perbedaan pendapat, maka ilmu pun akan semakin berkembang. Demikianlah beberapa penjelasan tentang lam taklil serta penggunaannya di dalam susunan kalimat. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.